sendiri bisa berkata sesingkat itu nggak bisa bantu saya 8 juta pun. Nah itu. Gini loh Mbak, uangmu 20.000, 49.000 dikirim semua ke Indonesia buat anakmu. Dan makanya nggak 49. Nggak tahu lah, intinya kamu punya utang sekarang 49 gitu. Kemana saja uangmu? Kalau emang uangmu itu dikirim ke Indonesia, pasti kan ada hasilnya. Ada hasilnya. Iya. Memang itu ada hasilnya tanah. Kamu di Hongkong berapa tahun sih? Aku mau 3 tahun nanti bulan 11. 3 tahun utangmu sudah sebanyak itu. Makanya majikanku berpikir, kenapa kamu tahun ini banyak Sama telepon masalah? anakmu, aku coba. Lebih parah dari saya, Mbak. Makanya Ini udah nggak ada profilnya juga. Tapi cobalah Cece nelpon, gimana lah? Kita susah dari susah lagi. yakin kamu kirim uangnya itu buat anakmu, kamu yakin? Yakin. Kenapa kamu pingin memberikan anakmu rumah dan tanah sementara hasilnya dari ngutang, Mbak? Jadi begini, Cek. Tadinya kan aku ngutang ke Bang Aja ya. Ke Bang Aja. Karena dia ngomongnya, Namanya siapa? Kania Dewi. Ada 7 sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. Ya makanya dia bilangnya hilang HP-nya. Ya udah, terakhir saya bilang gini, tolonglah ibumu, sekarang lagi kesulitan. Aku cuma minta 8 juta aja karena gajiku cuma 49. Gini loh Mbak, Cobalah beberapa saat gini loh, aku nggak paham, bener aku nggak paham. Kenapa kita harus punya gaya hidup sementara kamu tidak mampu? Itu utang Bang, kamu sendiri yang akan mengembalikan suatu saat. Kalau kamu tidak ada masalah lain, semuanya lancar saja. Tapi kan kamu tidak tahu, sudah punya utang Bang, masih ngadain paspor buat anak lahiran. Emangnya di Indonesia sana nggak bisa dia cari uang sendiri? Dan Samen bilang nggak bisa, karena Samen terbiasa memanjakan anak. Ya memang saya memanjakan anak. Sudah mementingkan diri sendiri. Karena saya berpikirnya semua apapun, walau nyawa seorang ibu saya bisa kasih. Begitulah. Karena saya nggak punya ibu, nggak punya bapak. Anak suami saya juga saya nggak punya. Terus di pikiran aku itu yang bisa diandalkan cuma darah daging sendiri. Sebentar Mbak, sekarang tak tanyain, darah dagingmu sekarang pun matiin HP. Iya. Makanya saya berdoa sama Allah, kok setinggal ini anak saya. Padahal saya selama ini berkorban untuk dia. Tutup dong, ini deh. Sabar sayang, sabar ya. Maksudnya gimana nggak paham Mak? Ya, selama ini saya sudah mengorbankan apa saja untuk kebahagiaan anak saya. Sampai paspor kan nyawa saya tahu itu paspor nyawa saya. Tapi saya mementingkan dia. Sebentar, pertanyaannya, yakin itu uang dikasihkan anakmu semua? Yakin. Seandainya anakmu sekarang dengerin suara kamu, ada nggak pesan buat anakmu? Ya kalau aku minta tolong lah supaya paspor aku kembali, karena majikanku sekarang sudah mendesak, dia sudah ngancam mau notis saya. Karena itulah senjata saya, paspor saya, biar saya bisa pulang ke Indonesia mengatasi semua masalah saya dengan anak Mbak, saya. jangan ramai dulu ya sebentar Mbak. Segini loh Mbak, aku masih nggak bisa ngehitung banyak. Utangmu sudah segitu banyak, beli tanah, terus masih nggak adain paspor untuk ngelahirin anak. Oke lah, aku paham. Tahu resikonya kan? Iya, Saat tahu. di interminit lah. Tahu saya itu. Terus anakmu sekarang 1 sen pun nggak bisa membantu. Kasarnya orang ngomong 1 sen pun nggak membantu karena dia sudah ngeblok kamu loh. Iya, memang. Karena itulah saya berpikir, saya tidak menyangka sama sekali darah daging sendiri bisa setega itu. Saya sudah ngomong, kalau ibumu di penjara di sini, Nggak diam Mbak. yang ada mati. Tapi responnya dia cuma nggak menjawab, nggak menghormati saya. Nggak ada kata maaf. Maaf Bu, aku nggak bisa bantu. Ya manislah seorang anak bisa mengambil hati seorang ibu, tapi dia nggak ada sama sekali. Nah itu aku tidak menyangkanya, itu Cek. Selama ini saya menangis bukan karena benci, bukan karena dendam, tapi sakit hati Cek. Seorang ibu yang berkorban dari Singapura ke sini habis-habisan buat dia, tapi nyatanya dia curhat, dia beli tanah sama saudara suaminya. Dia sharing masalah tanah itu. Tapi kan ada sertifikat, sedikitnya dia punya otak. Bantulah ibumu, walaupun 8 juta. Saya minta nggak semuanya, Cek. Nggak minta 40 juta atau semuanya hak saya. Nggak, cuma 8 juta aja dia bilang singkat. Uang segede gitu nggak.
Tapi dia nggak berpikir nyawa ibunya ini kalau dipenjara di Hong Kong gimana, luar negeri sangatlah bahaya. Tapi dia enggak sama sekali. Malah dia bilangnya, malah aku harus jual harga diri atau aku jadi TKW. Nggak boleh. Dia Sebentar, kamu diam, Mbak. dia ngomong kayak gitu. Apa harus aku ngejual diri aku atau menjadi TKW kayak mama untuk melunasi hutang mama 8 juta itu? Apa begitu cara bicara sama seorang ibu? Sebentar, anakmu Iya. menjawab, mengatakan bahwa apakah aku harus jadi TKW Iya. sama denganmu Iya. untuk membayar hutang itu? Ini ada Cek di sini. Dia SMS sama aku. Dia nggak berani ngomong sama aku. Dia cuman SMS. Semua dia tanah beli ada di sini. Cuman bahasanya nggak bahasa Indonesia. Mungkin kalau ada orang Sunda di sini mungkin bisa mengerti lah. Tapi di sini orang Indonesia. Sebentar. Saya. Oke. Sebentar. Enggak. Sebentar. Oke, sekarang intinya uang itu kamu kirimkan semua sama anakmu. Iya. Kamu kirimin SMS-nya ke aku, tak masukin di Facebook. Inilah anak yang tidak berbakti Iya. sama orang tua. Satu. Kedua, semua sudah terjadi dan tidak ada solusi lagi. Solusinya tetap dibayar karena utang. Iya. Soalnya semua orang sudah selalu ngomong Hong Kong itu kebanyakan utang. Sampai saya tuh sebenarnya pusing. Iya. Sebenarnya saya itu tidak mau menanggapi dengan curhatan hutang. Tapi karena sampean tidak ada tempat lain lagi selain ngobrol sama saya, makanya saya dengarkan. Tapi sekarang nggak bisa apa-apa, Mbak, kecuali kamu fokus sama kerjaanmu. Kenapa saya ngomong seperti itu? Kalau kamu happy travel, kenapa? Kamu mau pulang? Iya, harus pulang lah. Lo kan belum di interminute. Iya, belum. Cuman kan saya tanya-tanya. Karena kan majikan udah Dimatiin dulu. nggak membantu apa-apa. Karena mungkin, jujur lah, mungkin kecewa iya. Saya menyadari dia pasti kecewa. Saya jujur semuanya masalah saya. Dia mau marah atau dia mau bunuh saya juga, saya udah menyerah. Yang penting saya udah jujur semuanya. Gini, Mbak, majikanmu belum nginterminate kamu kan? Belum. Cuma dia udah ngancam mau notis. Oke. Saya. Wajar. Orang Iya. majikan marah wajar. Iya. Cuman kamu percaya nggak kalau doa merubah segalanya? Iya. Yang aku bisa sarankan ke kamu, solusinya ke kamu adalah berdoa. Dan berharap majikan berubah menjadi baik dan kamu pelan-pelan bayar utang. Karena kalau kamu nggak fokus, sekarang itu kamu nggak fokus loh. Dari nada bicaramu, kamu itu emosi terus. Marah terus, kecewa banget sama anakmu. Aku tahu, bukan salahmu. Karena